Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Nis Unzah dan teman saya Ersya Rinjani. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Matematika yang berjudul Konsep Pecahan Desimal dan Operasi Perhitungan Pecahan Desimal. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu pengertian pecahan desimal, yang kedua tata cara pembacaan bilangan dalam pecahan desimal, yang ketiga yaitu cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, dan yang terakhir yaitu cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ersya Rinjani. Yang pertama ada pengertian pecahan desimal. Pecahan yang mempunyai penyebut khusus yaitu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Untuk penyebut per 10 ada satu angka di belakang koma, per 100 maka di belakang koma ada 2 angka, per 1000 di belakang koma ada 3 angka yang merupakan angka pembilang. Nah, selanjutnya ada pengertian angka desimal dari berbagai ahli. Yang pertama ada Musetyo. Dia berpendapat bahwa sistem numerasi yang berbasis 10 artinya bilangan 10 dipakai sebagai acungan pokok dalam melambangkan dan menyebut bilangan. Lalu ada Van de Waal. Dia menyatakan bahwa angka desimal adalah cara sederhana lain dari penulisan pecahan. Sedangkan mengenai koma desimal adalah kesepakatan atau kaidah yang telah dikembangkan untuk menandakan posisi unit. Lalu ada bentuk pecahan desimal, misalnya 3/10, 3/100, dan 3/1000 dan seterusnya dapat dinyatakan dalam bentuk 0,3, 0,03, 0,003 dan seterusnya. Bentuk inilah yang disebut dengan bilangan desimal. Ada dua cara penulisan tanda desimal, yaitu dengan tanda titik atau tanda koma. Lalu ada konsep pecahan desimal, konsep persepuluhan. Untuk menyebut persepuluhan, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. 1/10 sama dengan 0,1. Selanjutnya adalah konsep perseratusan. Untuk penyebut perseratusan, maka di belakang koma ada 2 angka yang merupakan angka pembilang. 1/100 sama dengan 0,01. Nah, lalu ada konsep perseribuan. Untuk penyebut perseribuan, maka di belakang koma ada 3 angka yang merupakan angka pembilang. 1/1000 sama dengan 0,001. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai tempat pada pecahan desimal dengan nilai 123,456. Jadi 123, 1 ini mempunyai nilai tempat sebagai ratusan. 2 ini mempunyai tempat sebagai puluhan. Dan 3 ini mempunyai tempat satuan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa satuan adalah unit terkecil dari nilai tempat yang lainnya. Nah, tapi setelah kita belajar pecahan, ada unit yang lebih kecil dari satuan. Apa itu? Sebelumnya kita mengetahui nilai tempat dulu. Satuan ke puluhan dan keratusan itu mempunyai kelipatan 10. Karena ada yang lebih kecil dari satuan, kita kira-kira dulu.
100 ini sebelumnya mempunyai nilai 10. 10 ini mempunyai nilai sebelumnya adalah 1. Nah, 1 ini sebelumnya lagi mempunyai nilai berapa yang kelipatannya harus kelipatan 10. Nah, jadi sebelum 1 ini mempunyai nilai per 10, selanjutnya mempunyai nilai per 100, dan selanjutnya lagi mempunyai nilai per 1000. Selanjutnya kita beri tanda koma 4, 5, dan 6. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa nilai tempat 1 adalah ratusan, 2 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Nah, koma di sini adalah sebagai tanda desimal. Nah, apa itu fungsi tanda desimal? Fungsi tanda desimal itu di sini untuk memisahkan bilangan bulat dan bilangan atau pecahan. Jadi fungsi desimal adalah untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, 4 di sini mempunyai nilai tempat per sepuluhan, 5 mempunyai nilai per seratusan, dan 6 mempunyai nilai tempat per seribuan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan yang mempunyai ciri khasnya itu adalah adanya tanda koma. Nah, apabila kita sudah mengetahui pengertian dari pecahan desimal, maka dengan mudah kita dapat mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya dengan menghitung jumlah angka yang ada di belakang koma. Apabila di belakang koma terdapat satu angka, maka pasti penyebutnya 10. Tinggal menuliskan saja angka di belakang koma sebagai pembilang dan penyebutnya yaitu 10. Nah, di sini kan ada contoh dari cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang pertama itu contohnya ada 0,6. 0,6 sama dengan 6 per 10. Nah, kenapa bisa 6 per 10? Pertama, ini kan yang ada di belakang koma itu hanya satu angka, berarti itu 10. Di sini penyebutnya 10. Penyebut itu yang bawah ya, 10. 6-nya dari mana? Dari sini, karena 6 dibagi 10 hasilnya 0,6 gitu. Ini hasil dari 6 per 10 masih bisa disederhanakan lagi. Sama dengan 3 per 5. Dari mana? 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5 gitu. Jadi kan ini pecahan desimal dan ini adalah pecahan biasanya. Untuk contoh selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu 0,9 sama dengan 9 per 10. Dari mana nih? Kita tulis aja nih, ini 9-nya kita pindahin ke sini, terus 10 itu penyebutnya. Kenapa 10? Kan ini udah pasti ya, sama kayak yang atas. Kalau di belakang koma terdapat satu angka, maka pasti penyebutnya 10. Nah, berarti ini udah pasti nih hasilnya 10, karena 9 dibagi 10 pun hasilnya 0,9 gitu. Yang ketiga ini 1,5 sama dengan 15 per 10 sama dengan 3 per 2. Dari mana? Di sini kan ada angka depannya, ada angka 1 ya. Kita tulis aja dua-duanya, dua angka ini. 15 per 10. 10 itu sama kayak tadi ya, karena ini masih dan ini pun 15 per 10 ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2 gitu. Jadi pecahannya bisa yang tengah, bisa yang ini. Cuma kalau ini kan sudah disederhanakan. Untuk selanjutnya nih, apabila di belakang koma terdapat 2 angka, maka pasti penyebutnya 100. Tinggal menuliskan angka di belakang koma sebagai pembilang dan penyebutnya 100. Nah, di sini kalau tadi di belakang komanya satu angka, ya kali ini yang ada di belakang komanya itu 2 angka. Nah, pasti kalau di belakang komanya ada 2 angka,
penyebutnya pasti 100 semua sampai bawah. Nah gitu, yang ngebedain sama sih, caranya masih sama kayak yang tadi. Contoh, ini kan 0,25, berarti 25 dibagi 100 sama dengan 1/4, sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 itu kan 100 dibagi 25 4 gitu. Ini udah disederhanain, kalau ini belum gitu. Ini sama sih kan 18 dibagi 2 9. Nah, yang terakhir nih, apabila di belakang koma terdapat 3 angka, maka pasti penyebutnya 1000. Tinggal menuliskan angka di belakang koma sebagai pembilang dan penyebutnya 1000. Kita lihat di sini kan di belakang koma ada 3 angka nih. Nah, berarti penyebutnya sama semua, 1000 semua sampai bawah. Tinggal dilihat aja sih ngebedainnya itu dari berapa angka yang ada di belakang koma. Nah, di sini kan angka di belakang koma 250. Berarti 250 dibagi 1000 sama dengan 1/4 gitu. Ini udah disederhanain. Kalau ini belum gitu. Sama-sama dibagi 250. 250 dibagi 250 kan 1. 1000 dibagi 250 itu 4. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada materi cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita fokus untuk soal yang ini dulu ya. Nih, 1 dibagi 2 sama dengan berapa? Kan 1/2 itu kan ada contohnya nih, 1 dibagi 2. Kan kalau kayak gini kita bingung cara ngitungnya. Nah, kita tambahin aja 0 di sini. Nah, kalau kita nambah 0 di sini, kita juga harus nambah 0 di sini. Jadi 0, gitu. Jadi 10 dibagi 2 kan 5. 5 dibagi 2 kan 10 gitu. 10 dikurang 10 0. Jadi 5-nya pindahin ke sini. Nah, posisinya itu ke sini. Pindahin. Jadi hasilnya 0,5 gitu. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu 3/4 diubah menjadi pecahan desimal. Di sini hasilnya 0,75. Kita lihat ya caranya kayak gimana nih 3/4. Nah, pakai cara yang tadi ya, kan bingung kalau ngitungnya kayak gini, kita tambahin 0 di sini. Nih, tapi di sini juga kita tambahin 0, nah 30 dibagi 4 berapa? Yang mendekati hasil 30 ini. 7 ya. Karena 7 kali 4 itu kan 28. Kita kurangin. Ini nggak bisa minjem jadinya. 10 diambil 8 kan 2. 3 udah dipinjemin 1. Jadi sisa 2. 2 dikurang 2 kan 0. Nggak usah ditulis ya. Berarti kita tulis di sini aja. Tambah 0 di belakangnya. Jadi 20 dibagi 4 kan 5. 5 kali 4 kan 20. Gitu. Jadi hasil dari 3 dibagi 4 yaitu 0,75. Nah, selanjutnya nih yang ketiga ini 1/16 ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Di sini sih hasilnya 0,065. Kita lihat caranya. Karena berhubung di belakang ini tuh ada 12, ada 2 angka nih. Berarti kita jadiin 100. Cara ngitungnya berarti nah, kayak gini, 100 dibagi 16. Oke. Karena di sininya ada 02, berarti kita juga harus nambah 02 di samping sini. Nah, gitu. 100 dibagi 16, berapa yang mendekati? Atau 16 dikali berapa yang hasilnya 100? Kira-kira. Nah, kita 6 aja ya. Karena 6 dikali 16 kan. Nah, 6 dikali 16 kan 96. Kita tulis di sini 96. Kita kurangin 100 dikurang 96 berapa? Kan 4 ya. Karena 4 nggak bisa dibagi 16, kita tambah lagi 0 di belakang sini jadi 40. 40 dibagi 16 berapa lagi yang mendekati? Kan 2 ya. 16 dikali 2 kan 32. Berarti 32. 40 dikurang 32 berapa? Di sini 8. Karena 8 nggak bisa dibagi 16, kita tambah lagi 0 di samping sini. Nah, 80 dibagi 16 sama dengan 5. Karena 16 dikali 5 80. Jadi 80 dikurang 80 0. Hasil dari 1/16 atau 1 dibagi 16 itu adalah 0,065. Nah, ini kita pindahin 625 ke sini gitu. Jadi 0,625. Oke, sama hasilnya. Nah, ini sama aja contohnya kayak yang tadi. Ini kan
caranya ya, sebenarnya cara panjangnya gimana sih cara mengubah pecahan desimal itu ke pecahan biasa. Nih di sini ada pecahan desimal 0,5 sama aja kan 5/10 gitu. 0,6 sama aja 6/10. 0,75 sama aja 75/100. Karena di belakang nolnya di belakang komanya ada 2 angka, berarti penyebutnya 100 gitu. Nah, di sini juga nih karena di belakang komanya ada 3 angka, berarti nolnya ada 3, berarti sering. Sebenarnya antara pecahan desimal dan pecahan biasa itu kayak ada keterkaitan sesamanya gitu. Jadi kalau misalkan 0,5 nih mau diubah ke pecahan biasa jadi sama dengan 1/2 karena 1 dibagi 2 itu kan hasilnya 0,5 gitu. Nah ya, yang bawah pun juga kayak gitu nih 0,6. 3 dibagi 5 sama dengan 0,6 gitu. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75 atau 5 dibagi 8 itu kan hasilnya 0,625 gitu. Nah, di sini kalau misalkan di belakang komanya ada 4 ya berarti kalian juga harus tulis 10.000 gitu. Jadi tergantung sih ada berapa sih jumlah angka yang ada di belakang koma gitu. Tinggal ngikutin, kalau 1 ya kita tulis sendiri 1, kalau ada 2 ya kita tulis 2. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.